Hai guys, dalam video saat ini kami akan membahas materi tentang konsep akuntansi sektor publik dan good governance. Video ini kami buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Nerheince Rudi Nikiwokas. Sebelum masuk dalam materinya, perkenalkan kami dari kelompok 2, ada rekan saya Febriani Timbang, ada Laura Putri Panggalo, ada Mariska Angelika M saya sendiri, dan ada rekan saya Palmawati Sari dan Rizka Maunde. Konsep akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintahan yang dilakukan secara detail dan agregat. Bagian ini juga meliputi pencatatan seluruh transaksi yang termaksud transfer, disposisi dan penerimaan properti serta dana publik. Jika diulas lebih rinci, frasa sektor publik sendiri memiliki makna sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara pribadi, namun didirikan, dibiayai, dan dioperasikan oleh pemerintah atas nama publik. Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama ialah berguna untuk menunjukkan kepemilikan transaksi dan kesesuaian transaksi tersebut dengan aturan, hukum, dan regulasi yang ada. Yang kedua, mengukur kinerja sektor publik saat ini dan memberi informasi untuk mengendalikan manajemen operasi pemerintah yang efisien dan efektif. Yang ketiga ialah melakukan perencanaan operasi di masa depan dan menilai efisiensi dan efektivitas pihak yang berwenang. Yang keempat ialah memastikan legalitas transaksi serta kesesuaiannya dengan undang-undang, peraturan, dan norma yang berlaku. Yang kelima ialah membantu perencanaan dan pengendalian serta membantu melakukan laporan yang tepat waktu dan objektif. Yang keenam, seorang akuntan sektor publik juga harus membantu organisasi dalam memberikan dasar dan dalam mengambil keputusan penting. Yang ketujuh ialah memberikan solusi jika ada masalah dalam organisasi tersebut serta meningkatkan efisiensi manajemen. Konsep sektor publik. Sifat akuntansi sektor publik yaitu adalah memenuhi persyaratan hukum, yakni rekening pemerintahan harus siap diaudit setiap tahun. Sifat lainnya yaitu bisa melakukan fungsi penata layanan yang maksudnya ialah pemerintah sebagai pengurus keuangan dan sumber daya negara harus bisa membuat perhitungan yang baik dalam menggunakan keuangan tersebut. Hal ini juga memungkinkan pemerintah dalam merencanakan program dan kegiatan bangsa dengan baik di masa depan. Selain itu, bagian ini juga menyediakan proses pengendalian dalam hal penggunaan keuangan dan sumber daya lainnya. Karakteristik akuntansi untuk sektor publik berbeda dengan akuntansi untuk sektor swasta. Perbedaan yang utama yaitu dari lembaga yang menggunakannya, yaitu lembaga non-profit dan pemerintahan. Karakteristik yang kedua yaitu akuntansi untuk sektor publik fokus terhadap tujuan lembaga atau organisasi seperti namanya. Akuntansi untuk sektor publik menyediakan informasi terkait pelayanan publik untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya ada sejumlah komponen yang bisa mempengaruhi performa kerja dari atau organisasi sektor publik lembaga. Komponen yang pertama yaitu berpengaruh pada bidang ekonomi, seperti contohnya ialah nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah komponen yang memiliki pengaruh terhadap bidang politik, seperti hubungan masing-masing lembaga pemerintahan yang sedang berkuasa dan lain sebagainya. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non-profit. Contoh lembaga yang menggunakan jenis akuntansi ini yaitu lembaga pemerintahan daerah, organisasi non-profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Nah, agar kita lebih mudah dalam mengingat ruang lingkupnya, ingat dan pahami saja bahwa hal ini bisa diterapkan ke lembaga yang anggarannya berasal dari dana publik. Oleh karena itu, lembaga tersebut mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik menggunakan akuntansi untuk sektor publik. Jenis akuntansi sektor publik yang pertama ada akuntansi pemerintahan.
Akuntansi pemerintahan yaitu data akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan ke pihak yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dipecah lagi menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah yaitu akuntansi untuk pemerintah provinsi. Yang kedua ada akuntansi sosial yaitu untuk pemerintah kabupaten atau kota. Berbeda dengan akuntansi pemerintah, akuntansi sosial yaitu sektor akuntansi khusus untuk lembaga seperti lembaga makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial berguna untuk melakukan pencatatan kegiatan ekonomi pada organisasi nirlaba atau non-profit seperti puskesmas, masjid, partai politik, rumah sakit, dan lain. Kita masuk pada praktik akuntansi sektor publik Indonesia. Yang pertama, praktik pertanggungjawaban kelayakan akuntansi. Apabila pemenuhan otorisasi dari DPR atau DPRD atau komisaris sudah dipenuhi, maka kebijakan pembayaran dan penghasilan dari pusat organisasi sektor publik bisa terlaksana. Biasanya cara pemberian otorisasi ini dilakukan dengan cara demokrasi melalui pengambilan suara. Berikut prinsip bruto. Semua penghasilan yang terbayar oleh bruto dibebankan menjadi pengurang pendapatan dan harus membuat laporan yang lengkap ke pusat pertanggungjawaban terkait. Kemudian periodikal praktik. Periodikal maksudnya adalah semua transaksi pengeluaran harus dipertanggungjawabkan pada setiap periode. Kemudian spesifikasi. Apabila ada transaksi pengeluaran untuk tujuan khusus, maka transaksi pengeluaran tersebut harus berdasarkan persetujuan DPR atau DPRD atau komisaris. Hal ini disebut dengan konsep peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Adapun peran akuntansi manajemen sektor publik dalam hal ini ada 6, yaitu 1. Perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif. Yang kedua, akuntansi manajemen memberikan peran dalam menyediakan data dan informasi seperti cost of activity dan cost program. Perencanaan dimulai dari perencanaan strategis sampai pengendalian berupa tax control. Kemudian memberikan informasi biaya. Peran kedua dari akuntansi manajemen sektor publik adalah memberikan informasi biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya input, biaya proses, dan biaya output. Yang keempat, penilaian investasi, diantaranya juga mengenai penilaian investasi. Informasi biaya tersebut wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana. Jika dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik memiliki karakteristik yang lebih rumit, baik dalam hal kegiatan, peraturan, pengambilan, kebijakan, manajemen, dan termasuk. Yang kelima, penganggaran. 6. Penentuan biaya dan tarif pelayanan. Dan yang ketujuh, penilaian kinerja. Materi selanjutnya, konsep good governance. Good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan hak. Menurut Bank Dunia atau World Bank, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat atau Mardoto 2009. Menurut UNDP atau United National Development Planning, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan sebagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Kemudian terdapat 3 terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance. Yang pertama, good governance atau tata pemerintahan yang baik. Yang kedua, good government atau pemerintahan yang baik. Yang ketiga, clean governance atau pemerintahan yang bersih.
Ada prinsip-prinsip good governance. Ada partisipasi atau participator. Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Kemudian penegakan hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Karakter dalam menegakkan rule of law. Kemudian supremasi hukum atau the supremacy of law. Ada kepastian hukum atau legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, dan independensi peradilan. Berikutnya transparansi. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruangan gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Kemudian aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, setidaknya ada 8 aspek, yaitu penetapan posisi jabatan atau kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan dan kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban. Kemudian responsif atau responsiveness, pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Berikutnya orientasi, kesepakatan atau consensus orientation, pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian keadilan atau equity, kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Slide selanjutnya ada langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua ada kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga ada aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat ada masyarakat madani atau civil society yang kuat dan partisipatif. Dan yang terakhir ada penguatan upaya otonomi daerah. Dasar hukum good governance di Indonesia. Yang pertama Keputusan Menpan nomor 81-Kep-M-7-1993 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat. Yang ketiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 1995 tentang pelayanan perizinan satu atap di daerah. Yang keempat, ada Keputusan Menko Wasbangpan nomor 56-MK-Waspan-6-98 tanggal 1 Juni 1998 tentang langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan aspirasi reformasi. Yang kelima, Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sebagai salah satu program nasional yang harus dilaksanakan tahun 2000 sampai 2004. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Next slide adalah beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utama good governance dapat dicapai. Yang pertama dalam bidang politik. Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya masalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan. Maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah penting seperti yang pertama ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Konsep good governance itu dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung, dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat. Selanjutnya ada reformasi agraria dan perburuan, dan yang terakhir ada penegakan supremasi hukum. Next ada good governance dapat dicapai dalam bidang kedua, yaitu bidang ekonomi. Keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera dalam faktor sosial dan hukum. Sosial maksudnya keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara karena di berbagai bidang. Dan yang hukum adalah setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan karena good governance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Next slide, good governance dalam otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia menjadi tidak optimal dikarenakan yang pertama, lemahnya pengawasan maupun check and balances. Yang kedua, pemahaman terhadap otonomi daerah yang keliru. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana atau pembangunan dan rutin operasional pemerintahan yang besar. Selanjutnya, kesempatan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Next, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan implementasi otonomi daerah tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya. Dan yang terakhir ada kurangnya pembangunan sumber daya manusia atau SDM atau moral, spiritual, intelektual, dan keterampilan yang seharusnya diprioritaskan. Yang berikut yaitu faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan otonomi daerah. Ada beberapa faktor yang berpengaruh bagi keberhasilan otonomi daerah, diantaranya yaitu manusia selaku pelaksana dari otonomi daerah harus merupakan manusia yang berkualitas. Yang kedua, keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan otonomi daerah harus tersedia dengan cukup. Yang ketiga, prasarana, sarana, dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. Yang keempat, organisasi dan manajemen harus baik. Dari semua faktor tersebut, faktor manusia yang baik adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek di mana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Yang berikut, membudayakan delegasi, kewenangan, dan diskresi yang bertanggung jawab. Hambatan yang sering kita jumpai apabila tidak ada pendelegasian wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang berikut, orientasi kepada pelayanan pengguna jasa. Kurang berorientasinya birokrasi pelayanan kepada publik. Kedaulatan pengguna jasa harus diperhatikan dan lebih responsif terhadap keinginan rakyat sebagai pengguna jasa. Selanjutnya yaitu strategi mengurangi praktik KKN. Yang pertama, menyeleksi pelaksana, diantaranya yaitu menyingkirkan orang-orang yang tidak jujur dengan mengevaluasi riwayat pekerjaan, mengoptimalkan sistem penerimaan sumber daya manusia berdasarkan kecakapan atau kemampuan. Yang kedua yaitu reward dan punishment bagi pelaksana, di antaranya menaikkan gaji berdasarkan golongan, memberikan imbalan bagi kegiatan spesifik, memperbaiki jalur karir dengan menjadikan kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk kenaikan pangkat. Selanjutnya, menggunakan kontrak bersyarat. Apabila kinerjanya baik, maka kontrak kerjanya diperpanjang.
mengaitkan antara imbalan non-finansial dengan kinerja atau pelatihan, pindah bagian, tunjangan perjalanan dinas, penghargaan, dan pujian. Yang berikut punishment, memperberat hukum formal bagi para koruptor, memperbesar kewenangan atasan langsung untuk memberikan hukuman kepada staf, menentukan bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera, mutasi, dan mengumumkan di surat kabar. Selanjutnya, indikator kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan. Ada beberapa indikator kinerja organisasi publik. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Prosedur atau tata cara pelayanan umum didesain sedemikian rupa, mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Tata cara, rincian biaya, cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian. Yang ketiga, keamanan, memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keempat, keterbukaan, akses informasi. Yang kelima, efisien, pelayanan umum dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran. Yang berikut, konsep pelayanan publik yang efisien, responsif, dan non-partisipan. Pelayanan efisien apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal. Input, uang, tenaga, waktu, materi yang digunakan untuk menghasilkan atau mencapai suatu output. Artinya, harga pelayanan publik dapat terjangkau oleh kemampuan masyarakat, memperoleh waktu pelayanan relatif singkat, dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Pelayanan responsif, kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsif mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntunan warga pengguna layanan. Ada dua cara untuk meningkatkan responsif organisasi terhadap kebutuhan pelanggan. Yang pertama, know your customers, atau sebuah prinsip kehati-hatian sebelum melakukan pelayanan. Prinsip ini digunakan birokrasi untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang diberikan. Yang kedua, citizen charter atau kontrak pelayanan. Adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan pelanggan dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. Good governance dalam sumber daya manusia, perencanaan SDM, proses pengadaan SDM, pengembangan kualitas SDM, penempatan dalam SDM, promosi pengajian kesejahteraan SDM, pemberhentian SDM. Peran mahasiswa dalam masyarakat, terutama dalam pelaksanaan good governance. Mahasiswa memiliki 3 peran penting yang harus dilakukan terhadap masyarakat. Di antaranya, agent of change, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kaum harus mau berubah bila mereka menginginkan sesuatu keadaan yang lebih baik. Dengan adanya mahasiswa sebagai kaum intelektual, maka mahasiswa dituntut untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa tidak hanya diam melihat kondisi di sekitarnya. Mahasiswa harus merubah kondisi sekitarnya menjadi lebih baik. Agent of control. Mahasiswa juga bisa berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan yang dibuat menyangkut hajat hidup orang banyak. Mahasiswa dapat menjadi peran penting dalam mewujudkan good governance dalam sistem pemerintahan. Iron stock. Mahasiswa adalah aset atau cadangan untuk masa depan. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang tangguh dan juga harus memiliki kemampuan dan moralitas yang baik sehingga dapat menggantikan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi yang setiap akhir kepengurusan akan ditandai dengan pergiliran tongkat estafet dari golongan tua yang sudah pernah memimpin ke golongan muda yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan disinilah saatnya yang muda yang memimpin. Kaitan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik.
Yang pertama, menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. 2. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance. Yang keempat, pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance, para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil, dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Yang kelima, fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah syarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan. Dalam hal ini birokrasi, sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu, yaitu dengan memberikan biaya tambahan. 6. Cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering melecehkan martabatnya sebagai warga negara. Yang kelima, masyarakat ditetapkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.